Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang elektronika digital dengan materi encoder, decoder, dan second segment. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neni Septiani dengan NIM A1C32003 dari kelas reguler A, program studi pendidikan fisika dengan mata kuliah elektronika digital dengan dosen pengampu Pak Nehru SSI MT. Materi pertama mengenai encoding. Pengertiannya yaitu encoding adalah orang yang mengembangkan dan mengirim pesan. Seperti yang ditunjukkan oleh pembuat encoder, harus menentukan bagaimana pesan akan diterima oleh audiens dan membuat penyesuaian sehingga pesannya diterima dengan cara yang mereka inginkan diterima. Encoding adalah proses mengubah pikiran menjadi komunikasi. Encoder menggunakan media untuk mengirim pesan, panggilan telepon, email, pesan teks, pertemuan tatap muka, atau alat komunikasi lainnya. Tingkat kesadaran yang masuk ke pesan penyajian dapat bervariasi. Macam-macam encoding. Rangkaian encoder sebenarnya terdiri dari beberapa macam, yakni encoder 4 to 2, di mana input lainnya berjumlah 4 dan output 8 to 3, di mana input lainnya berjumlah 8 dan outputnya berjumlah 3. Encoder 10 4, di mana input lainnya berjumlah 10 dan outputnya berjumlah 4, encoder 16 kali 4, di mana inputnya berjumlah 16 dan outputnya berjumlah 4. Berikut adalah encoder 4 kedua. Encoder 4 kedua ini terdiri dari 4 input dan 2 output, di mana inputnya Y3, Y2, Y1, Y0, dan outputnya adalah A1 dan A0, di mana setiap salah satu dari input mendapat logic 1, maka akan menghasilkan kondisi kedua input tertentu. Ini adalah gambar dan tabel kebenaran dari encoder 4 kedua. Selanjutnya encoder 8 ketiga. Seperti namanya, encoder 8 ketiga memiliki 8 input dan 3 output. Setiap satu input mewakili satu digit oktal dan 3 output menghasilkan kode biner yang sesuai dengan nilai inputnya. Berikut adalah gambar rangkaian encoder 8 kedua, 8 ketiga, dan tabel kebenarannya. Selanjutnya encoder 10 keempat. Rangkaian encoder di atas merupakan implementasi dari tabel kebenaran dan persamaan logika encoder desimal ke BCD. Jalur input eksternal tidak dihubung ke rangkaian karena alasan efisiensi komponen. Hal ini karena apabila input eksternal ditekan, maka tidak akan mengubah nilai output, yaitu output tetap bernilai BCD 0. Rangkaian encoder di atas hanya akan bekerja dengan baik apabila hanya satu jalur input saja mendapatkan input. Hal ini karena rangkaian encoder di atas bukan didesain sebagai priority encoder. Berikut adalah gambar dan tabel kebenaran dari encoder 10 keempat. Selanjutnya adalah decoding. Pengertian dari decoding: pembuat kode juga harus memperhitungkan gangguan, kemudian menerjemahkan atau membaca pesan untuk diri mereka sendiri, disebut dengan decoding. Decoding adalah proses mengubah komunikasi menjadi pemikiran. Komunikasi yang ada tidak hanya menyuarakan, namun juga dipikirkan untuk suatu perubahan, sehingga menjadi sebuah audiens yang dapat diterima masyarakat. Macam-macam decoding. Rangkaian decoder sebenarnya terdiri dari beberapa macam, yakni decoder 3 ke 8, di mana input lainnya berjumlah 3 dan outputnya berjumlah 8. Decoder 4 ke 16, di mana inputnya berjumlah 4 dan outputnya berjumlah 8. Decoder BCD itu desimal, maksudnya rangkaian 4 bit input dan juga 8 bit output. Decoder BCD itu 7 segment, di mana rangkaiannya hadir dengan 4 input dan juga 8 output lain. Decoder 2 ke 4. Berikut jenis decoder memiliki 2 input, 4 output. Salah satu dari 4 input ini akan menjadi 1 untuk setiap kombinasi input saat diaktifkan E adalah 1. Dari tabel kebenaran dapat kita tulis fungsi sebagai berikut. Ada 4 fungsi yang diterima. Berikut adalah gambar dan tabel kebenaran dari decoder 2 ke 4.
Selanjutnya decoder 3 ke 8, yaitu merancang decoder 3 ke 8, maka kita akan menggunakan decoder 2 ke 4. Diketahui decoder 2 ke 4 memiliki 2 input dan 2 output. Jadi decoder 3 ke 8 memiliki 3 input dan 8 output. Berikut adalah gambar rangkaian dan tabel kemudian dari decoder 3 ke 8. Selanjutnya decoder 4 ke 16. Untuk merancang decoder 4 ke 16, maka dapat digunakan decoder 3 ke 8. Diketahui decoder 3 ke 8 memiliki 3 input dan 8 output. Sedangkan decoder 4 ke 6 memiliki 4 input dan 16 output. Berikut adalah gambar dan tabel kemudian dari rangkaian decoder 4 ke 16. Selanjutnya adalah display 7 segmen. Pengertian dari seven segment display. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan layar 7 segmen adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. Seven segment display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display digital seperti micro oven atau pengatur suhu digital. Seven segment display pertama diperkenalkan dan dipatenkan pada tahun 1908 oleh Frank Waywood dan mulai dikenal luas pada tahun 1970-an setelah aplikasi pada LED atau light emitting diode. Macam-macam display 7 segmen. Salah satu segmen display yang sering digunakan oleh para penghobi elektronika adalah 7 segmen yang menggunakan LED atau light emitting diode sebagai penerangnya. LED 7 segmen ini umumnya memiliki 7 segmen atau elemen garis dan 1 segmen titik yang menandakan koma desimal. Jadi jumlah keseluruhan segmen atau elemen LED sebenarnya ada 8. Cara kerjanya pun boleh dikatakan mudah. Ketika segmen atau elemen tertentu diberikan arus listrik, maka display akan menampilkan angka atau digit yang diinginkan sesuai dengan kombinasi yang diberikan. Terdapat 2 jenis LED 7 segmen, diantaranya LED 7 segmen common cathode dan LED 7 segmen common anode. LED 7 segmen tipe common cathode. Pada LED 7 segmen jenis common cathode, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katode yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan signal kendali atau control signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. Untuk LED 7 segmen tipe common anode, pada LED 7 segmen jenis common anode, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katode menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif dan signal kendali atau control signal akan diberikan kepada masing-masing katode segmen LED. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih.